Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Kali ini Cece Petani Kantoran mau memasang tanaman indoor lagi yang betul-betul juga berguna bagi ruangan kita. Sebetulnya tanaman ini juga murah banget, yaitu namanya tanaman lidah mertua atau snake plant. Ih, serem ya sebetulnya namanya tanaman ular. Yuk kita ikuti video ini sampai dengan selesai. Tapi jangan lupa bagi yang baru menemukan channel ini, klik subscribe-nya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar dunia berkebun dengan mudah. Teman-teman tentu tahu ya, tanaman ini ya yang bentuknya ini panjang, tegak, dan sukulen, ujungnya ini meruncing. Ini merupakan karakter bentuk dari tanaman lidah mertua. Karena bentuknya tajam, itulah alasannya dinamain lidah mertua. Padahal kan tidak semua mertua berlidah tajam. Tanaman ini disebut juga sebagai tanaman snake plant atau namanya adalah Sansevieria. Ini bagus banget nih buat pajangan di dalam rumah karena bisa tumbuh dalam kondisi sedikit air dan sedikit juga cahaya matahari. Nah, kali ini Cece Petani Kantoran mau membuat hiasan buat di dalam rumah. Karena apa? Banyak banget manfaat tanaman ini kalau di dalam rumah. Dan tanaman ini cukup mudah juga ya nanamnya, nggak perlu pupuk, nggak perlu air banyak, nggak perlu cahaya matahari, tinggal kita rajin bersihin aja supaya nggak kena debu. Jadi selain berfungsi sebagai tanaman hias, lidah mertua ini banyak manfaat yang luar biasa buat ngebersihin udara. Kenapa enggak kita iseng-iseng aja yuk sambil ngisi waktu tapi mendapatkan manfaat. Nah, jadi Cece Petani Kantor masih memanfaatkan di bekas-bekasan nih. Nih wadahnya ini adalah bekas kue lebaran tahun lalu ya, biasanya kalau beli ada wadahnya. Bahkan yang tadi yang satu udah agak penyok, daripada gak kepake yuk kita pakai. Jadi kita siapin dulu tanaman lidah mertuanya ini, kita bersihin dulu ya akarnya. Kalau ada akarnya yang agak panjang, teman-teman harus potong dulu biar tidak terlalu panjang. Nah, kebetulan aku punya batu-batuan warna-warni yang hijau dan pink. Ini untuk mempercantik aja. Tapi kalau misalnya nggak punya batu-batuan yang warna-warni ini, cukup air aja. Teman-teman juga bisa menggunakan pot lainnya yang berbentuk botol, gelas yang biasanya bekas dari makanan-makanan atau minuman ya, daripada dibuang, lebih baik kita manfaatkan. Nah, kita tempatkan dulu tanamannya biar tegak nih. Baru saya tambahin pasir-pasirnya ini biar berdiri dengan tegak. Tanaman ini walaupun mudah didapat, banyak fungsinya kalau kita ada di simpan di dalam ruangan ataupun luar ruangan, karena bisa ngebersihin udara alami terbaik. Jadi tanaman ini bisa menyerap karbon monoksida kalau berlebihan dan juga penghasil oksigen yang besar. Selain itu juga bisa menyaring racun lainnya seperti benzena, silena, trikloroetilen, dan formaldehid. Jadi banyak banget nih, pokoknya mau di dalam ruangan atau di luar ruangan, silahkan teman-teman memakai cara ini ya, atau di pot juga nggak apa-apa sih, nggak harus seperti ini. Nah, ini saya tambahkan air ya buat di dalam ruangan karena ini bisa disimpan di dalam ruangan. Selain itu, dari penjelasan tadi ternyata kemampuan lidah mertua untuk menyerap dan menyingkirkan lingkungan dari polusi udara beracun itu juga disebut tanaman anti kanker. Karena apa? Bisa menyerap zat-zat yang penyebab kanker tadi seperti benzena, formaldehid, silen, dan toluena. Bahkan kalau malam hari di dalam ruangan itu nggak masalah, karena tanaman lidah mertua menyerap karbon dioksida juga di dalam ruangan. Selain itu juga membantu menyerap radiasi dari barang-barang elektronik kalau di dalam. Jadi bisa ditempatin di depan atau di dekat barang-barang elektronik yang menimbulkan radiasi. Jadi pas banget kalau disimpan di meja tamu atau meja keluarga yang sering dijadiin tempat berkumpul. Terus di sini juga untuk tanaman lidah mertua ini menyerap bau. Aduh, banyak banget ya manfaatnya, karena bisa menghisap segala sesuatu yang gak baik bagi manusia. Bahkan di beberapa negara maju seperti Cina dan Prancis, lidah mertua ini dijadiin parfum.
Nah sekarang ini aku kasih pasir yang warna hijau ya, tadi udah satu. Nah untuk perawatannya gimana? Nah untuk penyimpanannya kalau di dalam ruangan, walaupun katanya bisa di dalam ruangan, sebaiknya tetap ada sedikit cahaya, jangan di tempat gelap ya. Dan untuk tanaman lidah mertua ini, kalau misalnya cahayanya terlalu redup, nanti daunnya ini panjang tetapi lemah dan rapuh. Karena membutuhkan sedikit air, cukup diperiksa aja tanaman ini yang ada dalam pot di dalam rumah setiap 10-14 hari. Jadi santai banget pokoknya kalau nanam ini, tapi banyak manfaat. Dan sirami saat semuanya ini udah hampir kering. Jadi setelah ada sedikit kelembaban yang tersisa di dalam pot, baru kita tambahin air. Mulai dari mengalirnya ini kalau bisa dari dasar pot dulu. Kemudian juga kalau sudah agak-agak besar, lakukan repotting. Cuman seperti itu aja tanaman yang paling gak ngerepotin tapi banyak memberikan manfaat ya. Nah ini udah jadi, aku tempatin misalnya seperti ini ya. Ini kebetulan posisinya ada di musola, biar waktu mengaji kita mendapatkan udara yang segar dan bersih karena menghasilkan oksigen. Juga bisa ditempatkan di tempat lain seperti di meja seperti ini nih. Nah seperti ini ya, ngejajar. Tapi itu tergantung kreasi masing-masing sih, bagusnya gimana. Nah untuk memperbanyaknya supaya nanti di setiap sudut rumah ataupun di luar rumah, di teras kita mempunyai banyak tanaman lidah mertua, nantikan ya video Cecelia Channel untuk memperbanyak tanaman lidah mertua. Oke segitu aja ya teman-teman, sharing mengenai tanaman yang gak ngerepotin karena pemupukannya juga cukup 10-14 hari sekali. Cece Petani Kantoran mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai dan selalu support dengan klik like and comment di Cece Petani Kantoran. Oke, selamat pagi dan selamat sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua.